ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan baik, sehat. Baik. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara kita, mari kita persiapkan masing-masing hati kita saudara. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati seminggu yang lalu ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami sudah lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu juga. Dari perjalanan hingga sampai di tempat ini kami berkumpul, beribadah dan nyata dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita tanpa beban. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Jalan-Jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Katakan ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam suatu ibadah. Hati kami tersungkur kepadamu, betapa besarnya kasih-Mu, betapa Engkau menjagai kami, Engkau mencukupi kami dengan berkat-berkat-Mu. Ada makanan untuk kami makan, pekerjaan yang Engkau sediakan, demikian juga tempat berteduh yang nyaman. Saudara-saudara seiman yang mengasihi, dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami tersungkur, entah apa yang dapat kami katakan untuk membalas kebaikan-Mu. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur dari hati yang tulus dan perasaan yang paling murni dan dalam. Pada hari ini adalah hari kemenangan buat kami, karena kami ada dalam suatu ibadah, bahwa sesungguhnya begitu banyak halangannya, begitu banyak rintangannya untuk bisa datang kepadamu bersama-sama dalam suatu ibadah. Karena kami percaya kalau kami datang kepadamu, dan hari ini Tuhan adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, dan ketika kami datang kepadamu, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami sakit, Engkau yang menyembuhkan. Ketika kami kekurangan, Engkau masih sama, Allah yang mencukupi. Entah bagaimana kami melakukannya, dan Engkau sendiri lebih banyak melakukannya bagi kami. Dan ketika kami ada di dalam rumah-Mu, dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau ingin secara rutin punya hubungan yang baik dengan kami, dan kami dengan Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam.
Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti keberadaan kami. Dan ketika kami datang kepadamu, sekalipun kami datang dengan kelemahan dan kekurangan kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat. Dan itulah kami Tuhan, kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Bersuka cita, sangat senang karena dalam situasi apapun ternyata Tuhan mendapati kita tetap teguh, tidak goyah, berdiri dan mempercayai, dan kita terus melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita langsung ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, sebab aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Soal makanan nih, makan tuh paling enak loh Bapak Ibu. Apalagi kalau dimakan dengan hati yang bersuka cita. Nggak peduli apapun makanannya, apalagi dimakan dengan ucapan syukur, apalagi dimakan setelah kita struggle for life dan ini rejeki gitu ya, lalu kita makan bersama dengan keluarga. Itu nikmatnya luar biasa. Apa artinya kenyang kalau kita nggak pernah merasakan lapar? Apa arti nikmatnya segelas air putih, air bening, kalau kita nggak pernah kehausan, lalu kau minum dengan ucapan syukur. Nah, kembali lagi Rasul Paulus bilang, makanan ya, kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, ya udah deh, aku rela deh, lebih baik aku nggak makan. Kalau perlu selama-lamanya nggak makan daging juga nggak apa-apa deh. Hati yang taat gitu ya, hati yang ingin supaya saudaranya tetap sukacita, tetap mengucap syukur. Rasul Paulus bilang begitu. Jangan sampai katanya, aku lalu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Apa sih batu sandungan? Batu sandungan itu kecil, tuh, nggak gede. Batu sandungan itu kecil. Kadang-kadang batu sandungan itu kecil, bulat dan licin, tuh ya. Kadang-kadang batu sandungan itu kecil, agak bergerigi, tapi tajam, bisa bikin terluka. Tuh, itu batu sandungan. Kalau batu yang gede itu mah bukan batu sandungan, itu namanya batu penghalang. Ya, kalau batu penghalang gimana? Kita dorong aja pakai bulldozer, udah beres. Tapi batu sandungan ini kecil, dan seringkali ya, apakah saudara, apa anakmu mungkin ya, atau tetanggamu suka terpleset, jatuh. Gara-gara apa? Gara-gara batu yang kecil-kecil itu, sampai terluka, sampai berdarah, sampai nangis gitu ya.
Nah, itu gara-gara batu sandungan. Nah, batu sandungannya itu bisa berbentuk bermacam-macam. Kalau Rasul Paulus bilang ini dalam hal makanan. Kalau dalam kehidupan banyaklah, coba deh Bapak Ibu, saudara mikir-mikir, apa sih kira-kira batu sandungan? Oh, dia emang batu sandungan tuh. Ada-ada aja. Udah mau Natal begini nih ya, orang pas pulang dia kagak mau salaman sama aku, buang muka, coba mukanya dibuang. Tuh, emang aku salah apa sih? Tuh, jadi dia jadi batu sandungan. Untung saudara nggak putus asa toh. Atau batu sandungan itu berbentuk apa lagi ya? Oh, pembagian. Waduh, dapat kue nih. Masa tuh pas giliran aku tuh ya, si tante tuh dia bilang habis, padahal masih sisa 2. Aku lihat tuh dikantongin tuh ya. Jadi batu sandungan tuh banyaklah pokoknya. Kadang-kadang bisa bikin sedih, bikin kecewa, bikin putus asa. Nah, Rasul Paulus bilang kita jangan jadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Sekalipun itu makanan daging aku suka banget, kata Rasul Paulus, tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, ya udah deh, aku nggak makan deh, kasih dia aja deh, misalnya gitu ya. Atau makanan, ya pokoknya kita bisa menguraikan gitu ya apa yang menjadi. Tapi intinya batu sandungan itu kecil dan berbahaya dan bisa membuat orang jadi meninggalkan Tuhan. Lah, terbalik dong. Kan Yesus bilang apa tuh yang katanya amanat agung? Itu amanat agung. Saya berpikir apa amanat yang lain kurang agung nih gitu. Ya udahlah, biarinlah. Pokoknya amanat itu bilang kan, jadikan semua bangsa muridku gitu ya, ajar, baptis dan sebagainya dan sebagainya. Lah, ini kok malah udah murid jadi keluar. Wah, berarti ada suatu kesalahan tuh. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, kita bertanggung jawab atas pengaruh kita. Ya, seperti tadi ketika engkau bagiin kue, ketika engkau berkata-kata, ketika engkau sedang menceritakan sesuatu, atau mungkin ketika saudaramu lagi lemah, ya, bukannya dikasih sesuatu yang kuat, malah dibilangin, kau lemah ya? Iya tuh, aku juga sering lo begitu lo, aku jadi ragu-ragu nih. Bukan begitu ya. Jadi pengaruh kita itu kita mesti tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Kau mau berkat apa mau kutuk? Tentu kita mau berkat, bukan? Nah, kita ini dipakai oleh Tuhan karena banyak saudara-saudara kita jangan sampai lemah karena kita. Kita baca deh satu ayat ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, ini kan seperti lilin bercahaya gitu ya. Yesus nih yang ngomong, biar kiranya seperti lilin itu terangmu itu bercahaya. Mereka yang tadinya gelap jadi mendapat terang. Yang tadinya kegelapan kan lambang kemurungan, kegagalan, kekecewaan. Nah, dengan adanya terang itu berubah menjadi lambang sukacita, lambang kedamaian. Nah, Yesus bilang biar kiranya terangmu bercahaya. Dan dikatakan biarlah kiranya kebaikan hatimu. Berarti Yesus tahu loh bahwa kita ini baik semua. Kau senyum-senyum lagi, kau kurang baik ya? Enggak, Yesus tahu kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Tapi jangan dipendam sendiri. Biarinlah, pokoknya aku sih baik deh. Enggak, biar mereka melihat
kebaikan hatimu. Tunjukkan dengan perbuatan, jangan teori doang, gitu ya. Tunjukkan, karena bunyinya begitu, agar mereka bisa melihat kebaikan hatimu. Berikutnya, Satu Korintus pasal 10 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Hal berikutnya Rasul Paulus katakan, mengajarkan kepada setiap kita nih ya, selain jangan jadi batu sandungan, jadilah kebaikanmu dilihat orang, dan jangan lupa tuh katanya, jangan kamu menimbulkan syak kepada orang-orang. Jangan menimbulkan syak. Syak itu apa sih? Syak. Nah, syak itu kalau saya cari-cari ya arti katanya nih secara bebas, itu keraguan. Jadi perkataan kita bukan menjadi bikin orang jadi teguh, justru orang jadi ragu-ragu. Gitu. Bisa itu. Nah, itu namanya syak, menimbulkan keraguan atau menimbulkan tanda tanya. Gitu ya. Begitu dia lagi kesusahan, kau bilang, iya kali ya, enggak tahu tuh Tuhan bagaimana tuh dia tuh, gitu. Kok ayatnya suka-suka enggak sama? Lah dia makin, bertanya-tanya, menimbulkan syak, menimbulkan tanda tanya. Atau bisa juga berarti menimbulkan kebingungan, juga bisa bikin. Mestinya kita membawa kepada suatu jalan agar mereka menemukan jalan, gitu ya. Tapi enggak nih, kita bawanya jalan yang berliku-liku, jalan yang bergelombang, yang kadang-kadang gelap, kadang-kadang berbatu-batu. Bingung dia, nih sebenarnya Ogut mau dibawa kemana sih nih? Kok sulit banget? Enggak, Tuhan Yesus untuk memberkatimu kagak ngajarin yang sulit-sulit, tahu? Loh, kok begitu? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihimu. Contohnya kau kepada anakmu deh, anakmu yang mana aja ya, kepada anakmu pasti engkau mengasihi kan? Anakmu, bukan anak tetangga, anakmu kau pasti mengasihi. Ketika engkau suruh ya, engkau memberikan petunjuk, engkau memberikan arahan supaya mudah, supaya tidak sulit, supaya mereka sambil melakukannya sambil bersuka cita. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan menjadikan jadi syak. Nah, kalau engkau menghadapi sesuatu, ingat tuh, wah, aku justru harus memberikan kekuatan. Berarti Tuhan sedang percaya sama aku. Aku mewakili Yesus untuk menyampaikan berita baik. Dan mereka diberkati. Kalau mereka diberkati, pasti engkau juga diberkati. Terakhir, Satu Korintus pasal 10 ayat yang ke-32, demikian firman 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, ini adalah kata-kata terakhirnya Rasul Paulus. Dari kesemuanya itu tuh, aku juga sama seperti engkau. Aku kerjakan bukan buat aku, buat kepentingan mereka, khususnya mereka yang sedang terhilang, mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang putus asa. Engkau sedang dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalannya, ya, bukan apa-apa, terutama supaya mereka beroleh selamat. Kau ingat toh? Yesus bilang apa? Apa artinya memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Artinya jiwa kita harganya lebih mahal daripada seisi dunia ini.
Kalau jiwa kita udah selamat, yang lainnya itu mudah bagi Tuhan. Oke, jadi kita ada beban, ada tanggung jawab, tapi nikmat, tapi sukacita. Ketika mereka selamat, engkau sukacita. Ketika mereka diberkati, engkau juga diberkati. Ketika mereka dipulihkan, engkau menikmati juga damai sejahtera. Semua berimbas kepada kita. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus, kerjakanlah, lakukanlah, baik kapanpun waktunya. Selama kesempatan masih ada, kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Rasul Paulus. Oke, tetap semangat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih berkenan memperdengarkan suaramu, menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal yang tidak kami mengerti, padahal sesungguhnya Engkau menginginkan kami bersukacita. Engkau menginginkan kami bahagia, Engkau menginginkan kami sukses ketika kami melakukannya buat saudara kami, dan saat itu juga Engkau sedang melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami paham Tuhan, bersama dengan Engkau adalah sukacita, bersama dengan Engkau adalah kekuatan, bersama dengan Engkau adalah kemenangan, karena Engkau yang berperang bagi kami. Hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan sepanjang minggu ini di dalam dunia ini. Berikan kami kekuatan ketika kami berniaga, berbisnis, atau mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau bukan cuma mengendalikan dunia ini, tapi Engkau masih pegang kendali atas hidup kami, umat-Mu yang mengasihi Engkau. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Kau buka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan, Engkau bisa menciptakan. Berikan pekerjaan yang cocok, yang membuat hatinya senang, agar nanti ketika dia bekerja, dia bisa mengucap syukur kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini Tuhan, dan kami percaya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku
dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Enak guys, mantap Gus. Ingin